Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik sekalian. Semoga pagi ini Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kuliah kita Bahasa Indonesia Keilmuan pada pagi ini akan membahas topik yang kedua, yaitu tentang kalimat dasar. Kalimat dasar dalam pembahasan kita terbagi dua, yaitu yang pertama unsur-unsur kalimat dasar, dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang struktur kalimat dasar. Baik, kita bahas yang pertama tentang unsur-unsur kalimat dasar. Ada 5 unsur kalimat dasar yang saya kelompokkan menjadi dua, yaitu unsur utama dan unsur tambahan. Unsur utama kalimat dasar terdiri atas dua bagian, yaitu subjek dan predikat, yang wajib ada dalam sebuah kalimat. Kalimat tidak akan bisa dikatakan sebagai kalimat jika tidak memiliki unsur subjek dan predikat, baik yang secara eksplisit maupun secara implisit. Kemudian bagian yang lain atau unsur-unsur lainnya, yaitu objek, pelengkap, dan keterangan, adalah unsur-unsur kalimat dasar yang bisa ada dan bisa tidak ada tergantung konteks kalimatnya. Kita mulai dengan yang pertama, unsur subjek, yaitu bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek ini berupa kata benda nomina atau kelompok kata benda frase nominal, klausa, dan setara benda berupa frase verbal atau adjektiva atau frase adjektival. Sejatinya yang merupakan subjek adalah frase benda atau benda itu sendiri. Kalaupun dia klausa, maka dia merupakan klausa yang berperan atau memiliki unsur benda di dalamnya, dan kata kerja atau kata sifat yang memainkan peran dalam posisi sebagai kata benda atau frase benda. Kemudian ciri khas yang terakhir tentang subjek ini adalah ia bisa dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Jawabannya tentu kalau siapa berkaitan dengan orang dan apa berkaitan dengan sesuatu. Yang namanya orang atau sesuatu tentu dia merupakan kata benda atau frase benda, sehingga walaupun dia itu verba atau adjektiva, maka dia harus memerankan peran-peran kebendaan. Contoh-contoh subjek, misalnya dalam beberapa kalimat berikut ini, Bandung pernah menjadi lautan api. Subjeknya merupakan noun atau nomina. Gunung Merapi dalam konteks kedua merupakan frase nomina. Gunung Krakatau yang pernah meletus tahun 1825 sebagai subjek kalimat yang ketiga merupakan frase nomina yang melekat di dalamnya atau mengikutinya adalah klausa, yaitu klausa adjektival. Contoh frase yang berperan sebagai subjek tapi berasal dari unsur kata kerja dan kata sifat, atau frase kerja dan frase sifat, frase verbal atau frase adjektival. Berjalan-jalan di pagi hari menyehatkan tubuh. Bersepeda ke kantor merupakan kegiatan sehari-hari Pak Zaki. Berjalan-jalan di pagi hari dan bersepeda ke kantor adalah merupakan unsur yang menampak sebagai kata kerja, tetapi dia berfungsi sebagai kata benda atau frase benda, sebagai sesuatu, dipandang sebagai sebuah sesuatu, ya, sebagai satu hal, ya, yang kemudian dilihat tidak sebagai murni sesuatu yang dikerjakan, tetapi kegiatan, ya. Kemudian langsing dan tamak sebagai contoh yang ketiga dan keempat di sini adalah kata sifat yang sejatinya merupakan bentuk pendek dari makna yang dapat dipahami. Langsing tentu berkaitan dengan tubuh langsing atau bentuk tubuh langsing. Tamak merupakan sikap atau sifat tamak atau sikap tamak, ya. Tapi karena kedua kata sifat ini melekat unsur bentuk fullnya di dalamnya, seolah-olah bisa dipahami tanpa harus menyebut bentuk tubuh atau sikap tadi. Namun dalam konteks penggunaan lebih dipahami bahwa penggunaan kata sifat sebagai subjek dengan mengasumsikan ada bentuk yang lebih lengkap adalah merupakan ragam lisan atau digunakan dalam konteks komunikasi lisan atau komunikasi informal sehari-hari. Dalam konteks tulisan akademik, dia mesti ditulis dengan lebih lengkap seperti tadi, tubuh langsing atau bentuk tubuh langsing, sikap tamak atau sifat tamak, dan seterusnya. Baik.
Kemudian ada hal yang perlu dicatat tentang subjek ini, bahwa subjek tidak bisa didahului, tidak dapat didahului oleh kata depan atau preposisi. Ketika kita menambahkan kata depan, misalnya dalam contoh-contoh berikut ini, di dalam, mengenai, dengan penjelasan, menurut presiden, ya, menurut di sini, dengan penjelasan semacam itu, ya, atau dengan, ya, dengan kata depannya adalah di dalam, mengenai, dengan, dan menurut. Menjadikan yang tadinya subjek dihajatkan sebagai subjek menjadi keterangan, karena penambahan dalam bahasa Indonesia kata depan di depan kata benda yang berperan subjek menghilangkan fungsi subjeknya, membawa dia kepada fungsi keterangan, dan itu membuat kalimatnya menjadi rancu. Sebuah kalimat yang tidak memiliki unsur subjek, maka dia tidak dapat dikatakan kalimat yang lengkap atau benar. Oleh karena itu, dia perlu dikoreksi dengan menghilangkan kata-kata depan di dalam kalimat tersebut, sehingga bisa seperti ini. Pertemuan itu membahas berbagai masalah yang dihadapi bahasa nasional Indonesia dewasa ini menghadapi bermacam-macam persoalan. Penjelasan semacam itu dapat membangkitkan semangat belajar setiap siswa. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita harus terbiasa dengan COVID-19. Fungsi subjeknya menjadi jelas, tidak didahului oleh kata depan yang dapat merancukan kalimat. Oke, kita lanjutkan dengan unsur utama yang kedua, yaitu predikat, yaitu bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja, kelompok kata kerja, kata sifat atau kelompok kata sifat, atau kata benda, atau kelompok kata benda, ya. Jadi, ketika sebuah predikat bersanding dengan subjek yang merupakan peran kata benda, predikat ternyata bisa hadir dalam berbagai bentuk, khususnya dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya kalau dalam konteks bahasa Inggris, predikat terikat dengan verba, tapi dalam bahasa Indonesia dia bisa hadir bentuk nomina, bentuk verba, dan bentuk adjektiva. Kita lihat contoh-contoh berikut. Dalam kalimat Pak Niko mengajar matematika, mengajar satu kata merupakan verba. Sedang mengajar merupakan frase verba. Rajin adalah adjektiva. Sangat rajin merupakan frase adjektiva. Bapak saya dokter, dokter adalah nomina atau kata benda. Fungsinya sebagai predikat. Bapak saya dokter gigi adalah predikat, merupakan frase nomina. Jadi kita lihat di sini semua bentuk-bentuk kata tadi atau frase bisa berperan sebagai predikat dalam konteks bahasa Indonesia. Namun dalam konteks dalam ragam lisan, secara informal, keterangan atau frase preposisi bisa menjadi predikat, seperti dalam kalimat ini. Orang tuanya di Semarang, anak-anaknya ke Jakarta semua, wanita itu dari Bandung. Kalau dibuat lebih lengkap bisa jadi orang tuanya berada di Semarang, anak-anaknya pergi ke Jakarta semuanya. Wanita itu berasal dari Bandung. Jadi ketika ada tambahan verba seperti itu maka ini menunjukkan bahwa kalimatnya merupakan kalimat ragam tulis, ya. Sementara yang disampaikan di sini, contoh 3 kalimat ini merupakan ragam lisan, dipahami sama dengan ragam tulisan yang tadi. Baik. Kita lanjutkan dengan pembahasan unsur yang ketiga, yaitu objek. Sudah keluar dari dua unsur yang utama tadi. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Biasanya berupa nomina, frase nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan. Predikat yang berupa kata kerja transitif, verba transitif, atau kata kerja yang membutuhkan benda. Jika predikat bukan berupa verba transitif, objek tidak hadir, tidak muncul di dalam kalimat tersebut. Ingat, objek ini kurang lebih sama dengan sumbernya sama dengan subjek, ya, yaitu mengandung unsur nomina dalam hal ini. Walaupun dia klausa, dia tentu klausa yang berperan sebagai nomina. Dan juga bentuk-bentuk verba maupun sifat yang kemudian sebetulnya harus melengket dalamnya unsur-unsur nomina atau dalam peran nomina. Oke. Kita lihat contoh berikut. Jaksa menghadirkan saksi. Menghadirkan adalah kata kerja
yang memerlukan, yang wajib, yang membutuhkan, yang mengharuskan atau yang mewajibkan adanya objek. Kalau kita katakan jaksa menghadirkan, lantas kita tutup dan tidak ngomong lagi, maka tentu ada kerancuan situ. Diperlukan objek, seperti sini saksi merupakan nomina. Ketua MPR menghadiri pelantikan para gubernur. Pelantikan adalah kegiatan melantik, jadi proses pembendaan. Objeknya merupakan prasenomina. Para saksi mengatakan bahwa semua pengakuan yang dibuatnya dilakukan karena tekanan aparat, bahwa sampai aparat merupakan objek yang merupakan bentuk klausa, bahwa mengikat kalimat di belakangnya menjadikan ia sebagai anak kalimat atau klausa yang berperan sebagai objek. Kemudian yang keempat kita bahas adalah unsur pelengkap. Seperti halnya objek, unsur pelengkap adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frase nominal, verba atau frase verbal, dan adjektiva atau frase adjektival. Dia hampir sama dengan predikat yang bisa dimainkan oleh ketiga unsur, ya, bahkan termasuk unsur keterangan bisa berperan sebagai pelengkap. Posisi pelengkap dapat terletak di sebelah kanan setelah atau di belakang objek, atau terletak langsung di sebelah kanan predikat. Apabila predikatnya berupa kata kerja transitif, maka pelengkap itu terletak setelah atau di sebelah kanan objek, karena kata kerja transitif wajib diikuti oleh objek, maka setelah objek itu baru muncul pelengkapnya. Jika predikat bukan berupa kata kerja transitif, atau dia merupakan kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek, atau kata kerja pasif yang berbentuk di atau ter dengan awalan di atau ter kata kerjanya, maka pelengkap terletak langsung di sebelah kanan predikat atau setelah predikat itu sendiri. Kita lihat contoh berikut ini. Yanto menghadiahi kemenakannya komputer. Kemenakannya adalah objek, kemudian komputer adalah pelengkapnya. Kalimat yang kedua, anaknya merupakan objek, menyanyi merupakan verba sebagai pelengkap. Kalimat yang ketiga, pimpinan itu sebagai objek, bijaksana sebagai pelengkap merupakan adjektiva. Kemudian yang keempat, mobil perpustakaan keliling merupakan pelengkap prase nomina yang diletakkan setelah objek Lurah Banjarsari. Bu Tristiawati mengajari siswanya menulis aksara Arab. Menulis aksara Arab merupakan prase verbal yang letaknya setelah objek siswanya. Saya menganggap pimpinan itu sangat tidak bijaksana. Sangat tidak bijaksana merupakan prase adjektival yang letaknya setelah objek pimpinan itu. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh pelengkap yang merupakan frase nominal yang diletakkan setelah objek atau setelah predikat. Seperti contoh-contoh yang awal ini, cara beternak belut, buku ensiklopedi, novel karya Ahmad Tohari merupakan pelengkap frase yang berupa frase nominal yang terletak setelah objek, karena kata kerjanya merupakan kata kerja transitif yang mewajibkan adanya objek. Kemudian pada kalimat yang keempat dan kelima, masalah ini menjadi tanggung jawab saya. Usulan itu merupakan saran belaka, maka pelengkapnya langsung terletak setelah predikat. Dalam hal ini kata kerja atau predikat dalam bentuk kata kerja tersebut merupakan penghubung dengan subjeknya. Dengan masalah ini kalau tanggung jawab saya. Jadi masalah ini itu sama dengan tanggung jawab bagi yang ngomong itu. Usulan itu merupakan saran belaka, jadi setara, menghubungkan antara subjek dengan pelengkapnya. Kata-kata kerjanya berfungsi demikian. Kemudian putusan pengadilan itu berdasarkan ketetapan MPR, berdasarkan adalah verba yang langsung diikuti oleh pelengkap berdasarkan. Lailiawati dimarahi bapaknya. Setelah tentu ada kalimat klausa, ya, di depannya, dimarahi bapaknya. Dimarahi adalah bentuk pasif, diikuti bapaknya sebagai pelengkap. Oke, kemudian yang terakhir kita bahas tentang keterangan, yaitu unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina, frase nominal, frase numeral, berupa frase preposisional, atau berupa adverbia.
Frase nominal sudah numeral berkaitan dengan jumlah. Oke. Frase proporsional sudah berkaitan dengan kata depan atau berupa adverbia kata keterangan pada umumnya. Keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib hadir atau wajib muncul atau wajib ada dalam kalimat, dan keterangan yang sifatnya manasuka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan manasuka bukan bagian dari predikat. Keterangan manasuka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. Mari kita lihat contoh berikut ini. Dia telah datang kemarin. Kemarin merupakan keterangan waktu, ya. Keterangan waktu, ya. Bukan nomina, ya. Keterangan waktu, ya. Artis sinetron itu meninggal dunia minggu pagi. Minggu pagi adalah keterangan waktu. Keterangan frase nomina kemarin ini dianggap sebagai ini keterangan waktu, ya. Kemudian anak Pak Lurah telah diwisuda 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu merupakan frase numeral. Walio datang seorang diri. Satu orang, ya, berarti frase numeral. Agaknya merupakan adverbia. Orang tua saya pernah bekerja di perusahaan kayu lapis. Frase preposisi karena ada kata depan di depannya. Jahe dan beras kencur merupakan tanaman yang sangat berguna untuk kesehatan. Frase preposisi. Oke, adik-adik sekalian, pembahasan tentang 5 unsur kalimat dasar telah kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama subjek, kedua predikat, yang ketiga objek, keempat pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah wawasan kita dan adik-adik mampu mengerjakan latihan-latihan atau kuis yang telah dikerjakan. Demikian pemaparan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.